Baik, perhatikan kembali materi yang Bapak sampaikan. Ya, untuk perbengkelan di kelas 2 teknik, sebelum kita nanti melakukan praktek di bengkel, terlebih dahulu adik-adik taruna harus menguasai dulu apa-apa aja kira-kira peralatan yang akan kita pergunakan nanti di bengkel dan bagaimana cara menggunakannya. Ya. Bagaimana nanti kita boleh praktek, bagaimana kita boleh menggunakan peralatan yang ada di bengkel jikalau namanya belum kita tahu, jikalau fungsinya tidak kita tahu, apalagi cara menggunakannya. Ya. Yang menjadi kompetensi kemampuan adik nanti setelah mengikuti pelajaran perbengkelan ini, mampu memahami jenis-jenis peralatan perbengkelan dan mampu memahami cara penggunaannya. Ya, ini poin utamanya. Adik tahu jenis-jenis apa-apa aja yang layak dipergunakan, yang seharusnya dipakai dalam perbengkelan, dan tahu cara penggunaannya. Itu yang menjadi tujuannya adalah mengidentifikasi jenis perkakas tangan. Iya, paham maksudnya mengidentifikasi kan? Ya, memilah-milah ya, yang mana digunakan untuk yang ini, yang mana digunakan untuk yang sana. Contohnya, kunci pas digunakan untuk apa? Kunci ring digunakan untuk apa? Martil digunakan untuk apa? Gitu. Itu namanya mengidentifikasi. Ada orang menokok dibuat kunci pas. Ada orang ya membuka pakai tang seperti itu, sehingga tidak terfungsikan jenis perkakas tangannya. Yang namanya sesuai dengan fungsi dan spesifikasi pekerjaannya, itu dipergunakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Ya, ada banyak orang itu untuk membuka baut digunakan obeng, digunakan tang gitu. Padahal ada kunci Inggris, ada kunci pas, ada kunci ring seperti itu. Itu namanya mengidentifikasi. Yang kedua, memilih perkakas tangan sesuai dengan tugas pekerjaan yang akan dikerjakan. Iya. Kalau kita mau menggergaji apa-apa aja untuk yang dipergunakan gitu. Kalau kita mau meratakan, kalau kita mau menghaluskan, ya, apa-apa aja peralatan yang ada di bengkel itu yang akan kita pakai. Seperti itu. Ya. Jangan kalau kita mau meratakan permukaan diangkat semua peralatan yang ada. Dikeluarkan semua peralatan yang di bengkel. Gitu. Itu namanya tidak tahu memilih perkakas tangan. Ya. Yang mana yang dipakai, dipilih sesuai dengan yang seharusnya yang dipakai. Kalau untuk mengelas, apa-apa aja peralatan yang dipakai untuk mengelas gitu. Ya. Baru yang ketiga, menggunakan perkakas tangan sesuai dengan fungsinya. Ya, sekali lagi diingatkan. Gunakanlah perkakas tangan itu sesuai dengan fungsinya. Kalau tidak, ya, perkakas itu akan cepat rusak. Waktu yang seharusnya tidak rusak sudah duluan rusak. Kenapa? Tidak difungsikan sesuai dengan penggunaannya, gitu. Ya. Cepat dia rusak. Menggergaji. Ya. Gergaji besi digunakan gergaji kayu. Kan rusak cepat mata gergaji kayunya. Ya.
untuk mengikir, ya, mengikir digunakan kikir yang lain. Padahal ada kikir yang seharusnya dipakai untuk menghaluskan gitu. Padahal digunakan kikir yang kasar, ya rusak. Itu dia, ya. Materi yang kita pelajari sebelum pembengkelan, yang pertama jenis-jenis perkakas tangan, apa-apa aja peralatan-peralatan yang di bengkel. Yang kedua fungsi perkakas tangan, apa-apa aja fungsi dari perkakas yang kita pelajari nanti. Baru yang ketiga cara menggunakan perkakas tangan. Iya. Kalau ketiga hal ini sudah dipahami, Bapak yakin pada saat kita praktek nanti sudah dikuasai. Tidak ada lagi yang bingung. Tidak ada lagi yang banyak ya merusak. Ya, kenapa? Sudah dikuasai jenis perkakas tangannya. Sudah tahu nama-nama yang akan dipergunakan. Sudah tahu fungsinya. Ya. Baru sudah tahu cara penggunaannya. Gitu, ya. Untuk itu dipahami sangat-sangat, ya, apa-apa saja yang ada di bengkel, ya. Contohnya yang pertama, penggores, ya. Ini contoh yang pertama, masih banyak lagi yang lain. Penggores ataupun yang disebut dengan scriber adalah alat untuk menggores benda kerja, ya, atau logam sebagai persiapan untuk dikerjakan atau sebagai gantinya pensil apabila hendak menggunakan di atas kertas. Nah, itu dia fungsi penggores. Ya, sama seperti pensil. Apa fungsi pensil? Berarti kan untuk menandai, ya, apa yang mau dikerjakan di kertas. Tapi kalau dia di peralatan bengkel, menandai apa yang mau digambar, apa yang mau dikerjakan di atas logam. Itu dia, menandai, ya, yang berfungsi untuk menggambar, ya, yang dikerjakan, yang digores di atas benda kerja, gitu. Apa macam-macam penggores? Ada penggores sederhana, iya, ternyata penggores ada banyak. Apa macam-macam pensil? Ya, ada pensil 2B, ada pensil mekanik, gitu. Penggores juga, penggores yang sederhana, penggores dengan salah satu ujungnya bengkok, penggores yang dapat diubah-ubah ujungnya, penggores dengan ketinggian yang dapat diatur sesuai dengan skala penggunaannya. Dilakukan di atas meja pengukur kerataan. Iya, ada 4 macam jenis-jenis penggores, ya. Apa-apa aja itu? Bagaimana cara penggunaannya? Kapan digunakan? Ya ini. Ya. Ini dia. Ini penggores sederhana tadi. Ini penggores yang salah satu ujungnya bengkok. Ini penggores yang matanya bisa dirobah-robah. Ya. Ini penggores pengukur kerataan. Ini dia. Ya. Ini penggores tadi. Kita ulangi tadi. Ini penggores sederhana yang sering dipergunakan. Penggores dengan salah satu ujungnya bengkok. Penggores yang dapat diubah-ubah ujungnya, gitu. Penggores dengan ketinggian yang dapat diatur. Ya. Ini biasanya digunakan untuk menggores benda kerja yang tinggi. Ya, tinggi. Mana cara menggambar benda kerja di atas permukaan logamnya? Berarti harus kita gunakan penggores dengan ketinggian ini, gitu. Ya, seperti ini. Ya, seperti ini cara penggunaannya. Penggores dengan siku-siku. Iya, perhatikan, ya. Iya, cara penggunaannya seperti ini. Ya. Ini menggores di atas benda kerja yang datar.
ya, yang dibantu dengan siku-siku supaya yang digambar, yang digores lurus, ya. Penggores dengan penggaris ini seperti ini. Ini penggarisnya, ini penggoresnya. Ya, kalau ini siku, ya. Iya, kalau yang bagian ini penggores dengan siku-siku pada bidang tegak, ya. Jikalau benda kerjanya berdiri, ya, sehingga seperti ini cara menggunakan penggoresnya, ya, yang dibantu oleh siku-siku ini, ya, sehingga kita menggambar seperti ini. Berarti yang dikerjakan, ya, yang mau diperbaiki di benda kerja yang hasil dari yang sudah ditandai, yang digores, ya. Itu cara penggunaannya, ya. Demikian dulu pelajaran kita hari ini. Yang menjadi tugas adik-adik, perhatikan tugasnya, ya. Dikumpulkan minggu depan sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ya, dikerjakan di double folio. Tuliskan nama-nama peralatan yang Anda tahu yang sering digunakan di bengkel. Ya, tuliskan minimal 20 buah. Kemudian tuliskan fungsinya masing-masing yang 20 buah itu dan cara penggunaannya. Bagaimana cara menggunakannya? Tuliskan, ya. Kerjakan di double folio. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan.